Global supply chain adalah sistem global mengenai jaringan produksi dan distribusi barang dan jasa yang melibatkan supplier maupun konsumen dari seluruh dunia. Jaringan ini dimulai dengan bahan mentah dan berakhir dengan produk siap pakai. Global supply chain merupakan rangkaian distribusi global termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan jasa logistik yang terintegrasi dari berbagai negara untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimal. Jaringan ini menjangkau hampir semua sistem distribusi dunia. Global supply chain atau dalam bahasa Indonesia disebut rantai pasok global merupakan sistem pasok barang, jasa maupun informasi yang saling terkait satu sama lain. Artinya, jika satu supplier terganggu, maka akan berdampak pada seluruh rantai pasokan. Tujuan utama rantai pasok adalah peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsi untuk meningkatkan nilai suatu produk. Pecahnya konflik antara Ukraina dan Rusia yang terjadi pada awal tahun 2022 menjadi peristiwa yang menyita perhatian dunia. Rusia melancarkan konfrontasi militer dengan menggempur wilayah Ukraina. Serangan Rusia kemudian memicu respon balik yang tidak hanya datang dari Ukraina, tapi juga dari negara-negara Eropa termasuk organisasi NATO. Perang Rusia-Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini dan berdampak langsung ke seluruh dunia, termasuk mempengaruhi global supply chain. Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan seluruh proses dalam global supply chain terganggu karena kedua negara yang berkonflik merupakan kunci bagi keberlangsungan supply chain skala global. Komoditi yang sangat krusial dan berdampak adalah minyak mentah, gandum, jagung, sunflower oil, dan beberapa komoditi lainnya. Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap global supply chain. Pertama, harga gas dan minyak dunia meningkat. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina beresiko terhadap inflasi harga gas alam global karena Rusia merupakan pemasok terbesar persediaan gas alam Uni Eropa. Kedua, kenaikan harga pangan dunia. Menurut International Grains Council, Ukraina merupakan eksportir jagung terbesar ketiga, sementara Rusia merupakan pengekspor gandum nomor 1 dunia. Ukraina juga merupakan pengekspor utama biji barley dan gandum hitam. Ada 14 negara yang sangat bergantung pada gandum Ukraina. Salah satunya adalah Indonesia. Kelangkaan komoditas tersebut mengakibatkan kenaikan harga pangan secara simultan. Ketiga, mengaktifkan serangan cyber. Perang Rusia-Ukraina juga mengaktifkan perang siber. Serangan terhadap infrastruktur siber mengakibatkan terhambatnya global supply chain di dalam bentuk terganggunya aktivitas perdagangan, terhentinya pelabuhan, terganggunya proses produksi, serta terhambatnya kinerja pemerintah yang bergantung pada infrastruktur siber. Sebuah laporan dari Interos memperingatkan konflik antara kedua negara dapat membahayakan ribuan perusahaan di seluruh dunia. Laporan ini muncul setelah Rusia terus melakukan serangan di sepanjang tahun 2022. Tim supply chain harus meninjau ketergantungan perusahaan pada suplai dari Rusia dan Ukraina. Hal itu dibutuhkan untuk menilai resiko dan memastikan kelancaran operasional produksi. Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga dunia, pengekspor gas alam terbesar kedua, dan pengekspor batu bara terbesar ketiga dunia. Sementara Ukraina juga sama pentingnya dalam memenuhi pasar global sebagai pengekspor minyak bunga matahari terbesar dunia, pengekspor jagung terbesar keempat, dan pengekspor gandum terbesar kelima. Jadi kedua negara ini merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara defisit, bukan saja di Eropa, tapi juga di seluruh dunia termasuk Asia Tenggara. Secara absolut, perang yang terjadi mengganggu global supply chain dan berimbas pada seluruh aspek. The Global Supply Chain Forum mendefinisikan supply chain management sebagai integrasi proses bisnis dari pengguna akhir sampai pemasok awal untuk menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dan pihak-pihak terkait lainnya. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terkait terhambatnya global supply chain? Sebelum perang terjadi, Indonesia sebenarnya sudah mengalami gangguan dalam supply chain akibat COVID-19, baik itu perdagangan di dalam negeri maupun perdagangan di luar negeri, termasuk arus keluar masuk barang dari Indonesia, Rusia, dan Ukraina. Kondisi itu semakin dipersulit dengan perang. Rantai pasok komoditas terhambat karena siklusnya terhenti akibat adanya blokade, embargo, dan juga kelangkaan komoditas.
Badan Pusat Statistik melaporkan siklus perdagangan internasional Indonesia dengan Rusia dan Ukraina. Tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke Rusia adalah 1,49 miliar dolar, sementara impor dari Rusia tercatat 1,25 miliar dolar. Dengan demikian terjadi surplus 239,8 juta dolar. Komoditas utama Rusia yang Indonesia butuhkan adalah besi dan baja, sementara produk utama Indonesia yang dijual ke Rusia adalah minyak nabati, karet, dan peralatan listrik. Sementara dengan Ukraina, ekspor Indonesia pada tahun 2021 adalah 417 juta dolar, kemudian impor 1,4 miliar dolar, sehingga neraca perdagangan defisit 623,9 juta dolar. Produk utama Ukraina yang dipasok ke Indonesia adalah sereal, sementara produk utama Indonesia yang dijual ke Ukraina adalah minyak nabati dan kertas. Begitupun yang terjadi di tahun 2022. Perang yang terjadi sepanjang tahun itu mengakibatkan defisit ekonomi antara Indonesia terhadap kedua negara tersebut. Nilai perdagangan Indonesia ke Rusia justru mengalami defisit 189,5 juta dolar. Sementara untuk Ukraina tidak jauh berbeda. Bahkan di bulan Maret tidak ada satupun komoditas Indonesia yang diekspor ke Ukraina. Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang sistem logistik nasional, basisnya rantai pasokan adalah demand side dan supply side harus berpadu. Artinya negara harus mengambil tindakan untuk menyeimbangkan demand dan supply karena beberapa fenomena yang terjadi dan mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Antara lain, yang pertama, Eropa sangat tergantung pada pasokan sunflower oil dari Ukraina yang akhirnya terganggu akibat perang. Beberapa negara di Eropa mulai melirik minyak kelapa sawit dari Indonesia sebagai substitusi. Perang Rusia-Ukraina membuat permintaan minyak kelapa sawit meningkat karena menipisnya pasokan sunflower oil dari Ukraina. Namun, permintaan dari luar itu secara langsung juga mengganggu siklus kebutuhan domestik yang akhirnya terjadi kelangkaan minyak di dalam negeri. Yang kedua, Indonesia terancam kekurangan pasokan gandum. Negara-negara yang sudah melarang ekspor gandum diantaranya Kazakhstan, India, Afghanistan, dan Ukraina. Dampak perang sangat menghambat kebutuhan gandum nasional. Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapinya? Apa kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut? Presiden Joko Widodo berinisiatif berkunjung ke Ukraina dan Rusia sebagai implementasi kebijakan luar negeri bebas aktif, sekaligus melakukan perundingan dan lobi-lobi agar suplai komoditas dari kedua negara tersebut kembali dibuka, sehingga tidak mengganggu global supply chain. Kunjungan Joko Widodo mendapatkan respon positif dari Presiden Rusia yang kemudian mencabut blokade atas Laut Hitam, rute utama untuk ekspor gandum Ukraina ke seluruh dunia, terutama ke Afrika yang rentan terancam kelaparan akibat terhentinya ekspor gandum Ukraina. Kemudian Indonesia mencari solusi kelangkaan gandum dengan produk pengganti yaitu sorghum. Pemerintah Indonesia berupaya membuka lahan sorghum seperti singkong dan sagu sebagai tanaman pengganti untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gandum nasional. Dampak perang Rusia-Ukraina memperlihatkan bagaimana interdependensi dunia bukan saja secara geopolitik, namun juga dalam global supply chain. Perang ini berdampak bukan saja terhadap negara-negara miskin, namun juga negara-negara kaya. Dapat dilihat bagaimana negara-negara kaya namun miskin sumber daya tetap berisiko kekurangan pangan. Indonesia perlu belajar dari kasus itu untuk mengintegrasikan kebutuhan domestiknya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang memadai, Indonesia perlu fokus pada komoditi primer, karena di situ kunci utamanya. Bila sukses, maka Indonesia bisa menciptakan rantai pasok yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik tanpa harus bergantung pada komoditas ekspor. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah.